Hai, sahabat Michael Chandra luar biasa. Gimana hari kamu nih? Luar biasa dong pastinya. Nah, di episode kali ini rumah Kak Michael kedatangan tamu yang tentunya bisa memberi keceriaan buat sahabat semua. Kita buka dengan nyanyian dari Atta dan Kak Ojan yang mengajak sahabat untuk suka makan sayur. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Dulu aku nggak suka bayam, dulu aku nggak suka buncis, dulu aku nggak suka jamur, dulu aku nggak suka brokoli, kalau aku makan rasa geli-geli, tapi ku coba berani mencoba, kini terasa hebat khasiatnya, sayuran makanan paling juara. Mataku terang, otak cemerlang, badanku sehat, kuat segar bugar. Kalau begitu aku tak ragu, oh ibu please masaklah sayur selalu, oh ibu please masaklah sayur selalu, oh ibu please 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 masaklah sayur selalu. By the way, udah pada kenal kan sama Atta dan Kak Ojan? Itu loh dua ayah dan anak yang viral karena menyanyikan lagu tentang ajakan makan sayur. Atta yang masih berusia 5 tahun emang sukses mencuri perhatian karena ekspresinya yang lucu. Nggak heran sih bakatnya turun dari sang ayah yang seorang pendongeng. Masih mau lihat kekompakan mereka nggak? Tenang, kalau tadi Atta yang nyanyi, sekarang gantian sang ayah yang unjuk gigi. Ada seekor anak jerapah yang tidak suka makan sayur. Dia bilang apa? Aku nggak suka makan sayur, Kalau dia disuruh makan sayur, makan brokoli, dia bilang apa? Kalau makan bayam? Kalau makan jamur? Bleh. Kalau makan permen? Malah suka. Pokoknya dia tidak suka makan sayur. Nah, lalu anak jerapah berjalan-jalan. Dia keluar rumah dan bertemu dengan bapak, ibu sapi. Ibu sapi. Ibu sapinya sangat sehat. Lalu anak jerapah bertanya, Ibu sapi, kenapa Ya? ibu sapi bisa sehat? aku bisa sehat karena aku suka makan sayur. Kamu gimana? Anak jerapah tidak suka makan sayur. Dia lalu pergi lagi dan bertemu dengan yang kuat binatang apa? Gajah. Gajah sangat kuat. Dia bisa ngangkat ini, angkat tangan. Dia bisa ngangkat apapun diangkat. Nah, anak jerapah nanya kepada bapak gajah. Anak jerapah nanya apa? Bapak gajah, kenapa Yo. bapak gajah bisa sehat? Sehat? Apa dan kuat? Aku bisa kuat karena mau tahu nggak? Mau tahu? Aku bisa kuat karena mau tahu? Aku bisa sangat kuat. Mau tahu? Karena aku suka makan sayur. Kamu gimana? Wah. Anak jerapah tidak suka makan sayur. Dia ketemu lagi dengan apa ini di atas monyet? Di atas pohon? Monyet. Monyet sangat pintar. Anak jerapah nanya kepada monyet. Dia nanya apa? Monyet, kenapa monyet bisa pintar? Aku bisa pintar karena aku suka makan sayur. Kamu suka kan? Wah, anak jerapah nggak suka makan sayur. Dia lalu pulang, jalan kaki, dan ternyata hujan deras. Dia lari, kehujanan. Setelah kehujanan, anak jerapahnya pilek, bersin-bersin. Haci, lagi.
Lagi. Aduh. Terus badannya menggigil gini. Anak jerapahnya menggigil sakit. Lalu dinasehatin sama bapaknya. Makanya kalau kamu mau sehat, mau kuat, mau pintar, suka makan sayur ya. Yo. Nah, mulai hari itu anak jerapah berjanji. Dia bilang apa? Aku suka makan sayur. Sekali lagi. Aku suka makan sayur. Yeay! Bencana tidak perlu ditakuti, tapi teman-teman harus waspada dan siap. Anak Indonesia harus cerdas bencana. Aku enggak dong. Kenapa? Aku anak monyet. Masih di Michael Chandra luar biasa. Nah, setelah belajar hidup sehat dari Kak Ojan dan Atta, sekarang ada Kak Iman yang akan berbagi cerita tentang gimana harus siaga menghadapi bencana. Nah sahabat sekalian, Kak Iman mau bercerita tentang tsunami. Sumanto. Tsunami. Nah, pada tahun 2004 pernah terjadi bencana besar sekali. Yang di Aceh, Kak. Ya, yang di Aceh. Nah, dalam satu provinsi itu ada satu pulau kecil. Di tengah laut ya, Kak? Ya, nama pulaunya adalah Pulau Semelu. Oh iya, aku tahu. Di pulau itu teman-teman, sahabat sekalian, kakek mereka, nenek mereka selalu bercerita. Cerita apa, Kak? Ceritain aku dong. Mereka bercerita, kakek-kakek mereka bercerita, pada zaman dahulu itu ada sebuah kejadian apabila terjadi air surut. Airnya siapa yang minum? Bukan, ini kejadian alam, air surut, air laut terutama, jauh ke tengah permukaan. Lalu, Semua diminta untuk lari ke tempat yang paling aman. kalau sekarang ada tulisannya titik kumpul. Ya, titik kumpul. Kayak itu. Nah benar, seperti ini titik kumpul. Lari cepat, secepat-cepatnya. Karena dalam hitungan menit, air itu akan kembali. Begitu cerita nenek moyang mereka. Awalnya mereka nggak peduli, karena bencana itu kan datangnya tiba-tiba, nggak ada yang pernah tahu. Tapi pada tahun itu, tahun 2004, tsunami datang, gempa bumi terjadi. Betul-betul terjadi apa yang diceritakan sama kakek mereka. Nah sahabat, mereka begitu melihat apa yang terjadi, ya, wah ternyata benar. Oh, ayo lari, lari, lari. Tunggu, jangan jauh-jauh larinya, kita lagi cerita. Oh, kirain lari beneran. Enggak lari, lari semuanya. Begitu sampai ke titik kumpul, mereka tinggal menanti, menunggu apa yang terjadi karena sudah ada di tempat paling aman. Disitulah mereka diam. Benar, tsunami datang. Piur. Oh, kok aku yang mati? Lari semua dan mereka satu pulau hampir 100% selamat semua. Nah, sahabat sekalian yang tinggal di bibir pantai harus hati-hati. Gimana hati-hatinya, Kak? Jika melihat tanda-tanda seperti tadi, teman-teman harus segera ambil inisiatif melarikan diri cari tempat yang paling aman. Kalau sekarang sudah ada tanda-tandanya, seperti bunyi sirine tadi yang ketika Kak Iman sampai di titik tertentu langsung bunyi sirine. Lalu baru kita lari. Insya Allah sekarang sih semuanya sudah lebih aman deh. Teman-teman tinggal waspada saja. Ingat, bencana tidak perlu ditakuti, tapi teman-teman harus waspada dan siap. Anak Indonesia harus cerdas bencana. Aku enggak dong. Kenapa? Aku anak monyet. Sahabat sekarang udah tahu kan apa yang harus dilakukan kalau tiba-tiba ada tanda-tanda bencana tsunami? Tetap waspada ya. Selain soal tsunami, ada juga nih cerita Kak Iman tentang gunung meletus. Kita saksikan bersama ya. Tung, Iya, Kak. kakak jadi ingat dulu waktu kecil, kakak pernah pulang ke kampung halaman yang rumah Kak Iman itu, rumah kakek Kak Iman ada di lereng gunung. Kakak pernah kecil? Ya pernah lah, masa langsung segede gini? Aku kok langsung segede gini? Ya kamu kan, Monyet. oh iya. Dan aku boneka. Oh iya, kamu boneka. Nah tuh Tung,
waktu Kaiman kecil, Kaiman main, ya ampun, luar biasanya tanaman subur, pohon-pohon bagus, sayur-sayuran luar biasa. Kaiman tanya sama kakek, kakek, Iya. masa kamu jadi kakeknya? Enggak, kamu diam aja. Woi diem woi. Kamu yang diam. Kaiman tanya sama kakek, kakek, pupuknya apa? Sehingga tanaman di sini jadi subur. Lalu kakek menjelaskan, pupuknya adalah sebagian dari alam juga. Apa itu kak? Abu dari letusan gunung inilah yang menyebabkan semua sayuran dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sini menjadi subur. Abu letusan gunung. Iya. Wow. Berarti kek, zaman dahulu gunung ini pernah meletus. Iya, pernah meletus dan letusannya besar sekali. Aduh, kakek Kaiman selamat. Kakek Kaiman selamat. Kakek selamat. Kakek selamat. Bagaimana cara kakek menyelamatkan diri? Waktu itu gunung memberikan tanda. Lampu merah, lampu hijau. Bukan, itu di jalan raya. Memberikan tanda ada gempa bumi kecil-kecil gitu. Lalu ada suara gemuruh di dalam gunung. Lalu kakek kemana? Nengok gunung itu? Ya enggak Tutung. Kakek langsung lari menyelamatkan diri jarak cukup jauh dan menjauh dari gunung. Karena tandanya gunung tersebut sudah akan memuntahkan isi perutnya. Masuk angin ya kak gunungnya? Aduh Tutung. Ini bukan persoalan masuk angin jadi gunung muntah. Karena memang hukum alam, gunung dan semuanya harus berproses. Ketika letusan itu keluar, Kan ada korban. untuk menghindari korban makanya menghindar. Lalu keluar semuanya. Setelah isi perutnya keluar semua, mulai tenang, lambat laun banyak keberkahan dari situ. Pasirnya Kenapa pasirnya kak? bisa jadi rumah-rumah kita, gedung-gedung tinggi yang ada di kota-kota besar. Lalu abu vulkaniknya itu jadi pupuk yang luar biasa. Maka teman-teman sekalian, kata kakek Kaiman, apapun yang terjadi di muka bumi ini, semuanya atas kehendak Tuhan dan alam terus berproses. Kalau ada letusan gunung, ada tsunami, dan ada yang lain, teman-teman tidak perlu takut. Yang penting teman-teman belajar tentang bagaimana menyelamatkan diri dan mitigasi bencana. Gitu teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Kenapa selimutku ini terasa berat? Sulit sekali untuk keluar. Wah, sekarang aku sudah tumbuh dan berubah menjadi Masih betah kan sahabat nonton Michael Chandra luar biasa? Kali ini kita akan belajar tentang proses metamorfosis makhluk hidup dari Kak Nia Ramlan. Uli si ulat suka sekali makan. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Hari ini dia makan daun dari pohon apel. Nyam 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 nyam. Esok hari dia makan dari pohon mangga. Nyam 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 nyam. Esoknya lagi ia makan daun dari pohon jeruk. Nyam 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 nyam. Semua daun di kebun ia makan sampai kenyang. Wah, aku sudah makan banyak sekali. Perutku sampai kenyang. Dan sekarang aku jadi mengantuk. Lebih menyenangkan kalau aku tidur bergelantungan di ranting daun pohon ini. Tak lama kemudian, Uli pun tertidur pulas. Tapi
Uli tidur, tak bangun-bangun. Sehari, 2 hari, 3 hari. Uli tak juga bangun. Selimutnya malah semakin tebal. Apa jangan-jangan Uli sakit? Hingga 2 minggu kemudian, akhirnya Uli terbangun. Ia membuka matanya perlahan dan berusaha membuka selimutnya. Kenapa selimutku ini terasa berat? Sulit sekali untuk keluar. Tubuhku juga terasa semakin berat. Saat Uli melihat ke tubuhnya, ternyata ia tak lagi memakai selimut, tetapi ada sayap indah yang menempel di tubuhnya. Wah, aku bukan lagi seekor ulat. Sekarang aku sudah tumbuh dan berubah menjadi kupu-kupu. Dari ulat berubah jadi kupu-kupu yang cantik. Wah, keren ya sahabat. Nah, sebagai penutup kita saksikan penampilan dari Kak Mulyadi yang akan bercerita tentang pentingnya berkata jujur. Satu pagi, ada seorang anak bernama Dodo. Ia berjalan menuju ke sebuah padang rumput. Wah, hari yang cerah. Aku mau membawa kambing-kambingku ke padang rumput. Lalu Dodo pun berangkat ke padang rumput dengan membawa kambing-kambingnya. Setelah Dodo melepas kambing-kambingnya di padang rumput, Dodo pun duduk beristirahat. Terasa sepi. Aku bosan hanya menunggu kambing-kambingku sedang makan. Apa yang harus aku lakukan ya? Aku punya ide. Aku akan mengelabui para penduduk. Ya, aku akan berteriak. Nanti kambingku dimakan sama serigala. Aku mau mulai. Tolong! Serigala makan kok serigala makan kambing? Iya benar. Serigala makan kambing. Kambingku dimakan sama serigala. Tolong! Lalu sahabat, datanglah Pak RT. Mana? Katanya kambingmu dimakan sama serigala. Pak RT. Aku tadi cuma iseng. Tidak boleh. Kenapa? Sekali kau berbohong, kau tidak dipercaya lagi. Nggak apa-apa. Yang penting aku senang. Pak RT pun lalu pergi. Aku tidak percaya lagi sama kamu. Nah teman-teman, Pak RT-nya pulang. Keesokan harinya, Kemarin seru. Aku sudah membohongi mereka. Mereka datang. Yes, aku coba lagi. Tolong! ternyata tidak ada satupun yang datang untuk menolong. Tidak lama kemudian teman-teman, Itu suara apa ya? ya, serigala lalu menerkam kambing Dodo. Teman-teman, kambingnya dimakan sama serigala. Nah, teman-teman, serigala memakan kambingnya Dodo. Dodo pun berteriak dengan sekencang-kencangnya. Tolong! Kali ini kambingku benar-benar dimakan sama serigala. Tolong!
satu pun tidak ada yang datang. Nah, lalu Dodo berpikir, jangan-jangan gara-gara aku kemarin udah berbohong. Orang gak percaya lagi sama aku. Aduh, aku nyesel. Aku harus minta maaf sama Pak RT. Nah teman-teman, mulai hari itu Dodo berjanji tidak mau berbohong lagi. Ya teman-teman, inilah cerita ya yang sudah kamu sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Gimana? Seru kan sahabat? Makanya tonton terus Michael Chandra luar biasa ya. Sampai jumpa lagi. Dah.